Hal-hal ini yang akan ingin kita bahas nanti bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas. Ada Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, kemudian ada Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Kami juga nanti akan menunggu kehadiran dari Ismail Fahmi, pakar media sosial, pendiri Drone Emprit. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai pidato seorang Presiden Prabowo Subianto yang saat ini saudara Anda saksikan masih menyalami satu persatu perwakilan dari negara-negara sahabat di gedung MPR pasca dilantik resmi menjadi Presiden ke-8. Saya ingin menyapa narasumber yang sudah hadir saat ini. Mas Agung, Mbak Esther. Wah, ini kalau senyumnya Mas Agung dan senyumnya Mbak Esther, saya mau coba mengartikan nih. Kita melihat begitu kental sekali karakternya seorang Prabowo Subianto ya dalam pidato yang disampaikan tadi. Saya ingin tanya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, tadi Anda sempat mengatakan beberapa hal seperti patriotisme. Kata-kata bahwa Indonesia harus berani, ini yang berulang-ulang dikatakan oleh seorang Prabowo Subianto. Apa pandangan Anda mengenai ini adalah pertama kalinya seorang Prabowo Subianto memberikan statement sebagai pemimpin negara Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menunggu selama 15 tahun kurang lebih ya. Apa pendapat Anda? Teringat sebuah tesis Indonesianis Herbert Faith gitu ya, bahwa ada dua tipologi pemimpin di Indonesia, satu solidarity makers, yang satu administratif. Nah, Pak Prabowo ini lebih cenderung sebagai seorang solidarity makers. Pidatonya berapi-api. Mungkin ini pidato panjang sekali ya. 30 menit lebih ya. 30 menit lebih, mungkin 35 menit something gitu. Tapi yang jelas kita mendengarkannya berapi-api. Mungkin karena saya milenial, nggak tahu nanti Gen Z atau Gen X dan Alpha. Bagaimana? Ya, tapi berapi-api, penuh optimisme, penuh harapan. Dan saya kira harus diakomodasi oleh tim manajerial yang administratur yang tipologi kedua. Jadi wapresnya, kabinetnya nanti harus bisa menafsirkan atau mengimplementasikan berapi-apinya pidato itu ke kinerja, performa, agar apa? Agar ini bukan harapan kosong. Karena kalau tidak ada klimaksnya dalam bentuk konkret, misalkan yang paling mencapai Indonesia emas begitu. 2045 atau asta citanya diimplementasikan dalam konteks politik, ada soal demokrasi, ada soal Pancasila, ada soal hukum dan seterusnya. Saya kira itu harus menjadi concern. What next? Habis setelah pidato ini konkretnya apa gitu? Apakah ada penguatan misalkan lembaga hukum, KPK, PPATK, jaksa, polisi dan seterusnya? Di demokrasi adakah kejaminan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berserikat, berpendapat dan seterusnya, dan hal-hal semacam itu yang konkret itu kan harus kita lihat nanti setelah ini apakah bisa terejawantah dalam kabinetnya begitu. Jadi tidak hanya seperti mengutip dari pidatonya Pak Prabowo tadi bahwa pemimpin harus memberikan contoh. Ini konteksnya tadi adalah pemberantasan korupsi ya. Betul. Tapi pemberian contoh ini kan kemudian juga harus diterjemahkan secara struktural, administrasinya bagaimana supaya bisa benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat yang memang tadi diharapkan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak sekolah, tadi anak-anaknya tidak sekolah, masyarakat yang kemudian tidak bisa mendapatkan makanan, bantuan tidak sampai begitu.